Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya baik-baik saja ya anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada tema yang keempat tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Baik, berdoanya mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghemat energi listrik. Ayo coba anak-anak amati gambar di samping. Lalu coba jawab kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar di samping. Ya, betul sekali. Pada gambaran pertama, di situ terlihat kalau anak sedang tidur siang namun dalam keadaan lampu yang menyala. Pada gambaran kedua, di situ kegiatan berlangsung, laptop dibiarkan menyala dan lampu dibiarkan menyala pada siang hari. Pada gambaran ketiga, air keran di kamar mandi dibiarkan mengalir dan lampu dibiarkan menyala pada waktu yang sama yaitu pada siang hari. Pada gambaran keempat, ibu memasak dan mencolok alat-alat elektronik dengan keadaan lampu menyala. Pada gambaran kelima, alat-alat elektronik digunakan secara bersamaan. Di situ ada TV, kipas angin, telepon, dan lampu yang dinyalakan pada siang hari. Baik, di sini anak-anak, dari gambar samping menunjukkan bahwa kegiatan memboros energi yang dilakukan di rumah. Baik, itu adalah salah satu contoh yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran minggu lalu kita tentang globalisasi. Apa ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Ya, betul sekali. Globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, coba anak-anak amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitar anak-anak. Pernahkah terbayang oleh anak-anak jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui? Ayo kita belajar cara menghemat listrik. Pada perkembangan teknologi, diiringi dengan penggunaan listrik, konsumsi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri yang juga semakin meningkat. Padahal, pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan listrik yang bijak yaitu dengan menghemat listrik. Makanya pada hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menghemat listrik yang baik dan benar. Baik anak-anak, simaklah berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, anak-anak bisa membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, jangan biarkan fungsi dari laptop atau telepon terpasang di stop kontak. Yang ketiga, mematikan lampu jika tidak diperlukan. Yang keempat, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Yang kelima, mematikan lampu saat ruangan cukup cahaya. Yang keenam, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Baik anak-anak, setelah mempelajari tentang bagaimana cara menghemat energi listrik, pasti pernah terlintas di pikiran adik-adik, apa sih dampak dari pemborosan listrik itu sendiri? Baik, akan dijelaskan di sini ya. Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Ayo adik-adik simak dampak pemborosan energi listrik berikut. Yang pertama ada pemanasan global.
Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan intensitas cahaya ekstrim. Contohnya, misalnya saat adik-adik mencas HP atau alat-alat elektronik seperti laptop secara berlebihan dalam waktu yang lama, ketika adik-adik sentuh pasti alat-alat elektronik itu akan terasa panas, mengeluarkan energi panas yang berlebihan sehingga bisa memicu alat-alat elektronik itu rusak. Yang kedua, sumber energi berkurang. Kenapa sumber energi berkurang? Karena sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil sendiri merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya, cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang dan habis ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi kita hari ini tentang menghemat energi listrik, ayo kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, perhatikan contoh poster ajakan menghemat energi listrik. Buatlah sebuah poster berisi ajakan untuk menghemat energi listrik. Yang kedua, kerjakanlah latihan-latihan di bawah ini dengan jawaban yang benar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efisien. Baik adik-adik, untuk menutup pembelajaran kita, ayo kita bernyanyi bersama lagu Boleh Lebo.